Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nafias Handayani dari D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan fisik BBL atau bayi baru lahir esensial 1 jam, pemberian suntikan vitamin K pada BBL, dan pemberian salep mata. Selamat menyaksikan. Pengertian neonatus. Neonatus adalah bayi yang lahir dengan berat lahir antara 2.500 sampai 4.000 gram cukup bulan, lahir langsung, menangis, dan tidak ada kelainan kongenital atau cacat bawaan yang berat menurut Soleh 2017 dalam matni Kukuh 2012. Neonatus perlu menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. 3 faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi ini yaitu maturasi, adaptasi, dan toleransi. Maturasi mempersiapkan fetus untuk transisi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin, dan ini berhubungan lebih erat dengan masa gestasi dibandingkan dengan berat badan lahir. Adaptasi diperlukan oleh neonatus untuk dapat tetap hidup dalam lingkungan baru yang dibandingkan dengan lingkungan selama menjadi fetus kurang menyenangkan. Toleransi yakni kemampuan tubuh bertahan terhadap kondisi-kondisi abnormal seperti hipoksia, hipoglikemia, dan perubahan pH yang dramatis di mana fatal bagi orang dewasa tetapi tidak bagi bayi. Toleransi dan adaptasi berbanding terbalik bila dibandingkan dengan maturasi. Neonatus makin baik adaptasinya tetapi makin kurang toleransinya menurut Hasan 2000. Selanjutnya, tanda-tanda neonatus normal. Tanda-tanda neonatus normal adalah effervescence color atau warna kulit seluruh tubuh kemerahan, pulse denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, grimace atau reaksi terhadap rangsangan, menangis atau batuk, bersin atau activity atau tonus otot gerakan aktif, respiration, usaha napas, bayi menangis kuat menurut Mohtar 1998 dalam Ruqyah 2012. Kehangatan tidak terlalu panas, lebih dari 380 Celcius atau terlalu dingin, kurang dari 360 Celcius, warna kuning pada kulit, tidak pada konjungtiva. Terjadi pada hari kedua sampai hari ketiga, tidak biru pucat memar. Pada saat diberi makan, hisapan kuat, tidak mengantuk berlebihan, tidak muntah, tidak juga terlihat tanda-tanda infeksi seperti tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, berbau busuk, dan berdarah. Dapat berkemih selama 24 jam. Tinja lembek, sering hijau tua, tidak ada lendir atau darah pada tinja. Bayi tidak menggigil atau tangisan kuat, dan tidak terdapat tanda lemas, mengantuk, lunglai, kekejangan halus, tidak bisa tenang, menangis terus-menerus menurut Prawiroharjo 2002 dalam Ruqyah 2012. Untuk selanjutnya ada asuhan kebidanan neonatus. Penilaian neonatus, pengkajian pertama pada seorang bayi dilakukan pada saat lahir dengan menggunakan nilai Apgar dan melalui pemeriksaan fisik singkat. Bidan atau penolong persalinan menetapkan nilai Apgar. Pengkajian usia gestasi dapat dilakukan 2 jam pertama setelah lahir. Pengkajian fisik 8 yang lebih lengkap diselesaikan dalam 24 jam menurut Bobok dan DKK 1995 dalam Wijayarini Maria A dan Anugrah Veter 1 2005. Cara mengkaji nilai Apgar adalah sebagai berikut menurut Sondajeni JS 2013. Observasi tampilan bayi, misalnya apakah seluruh tubuh bayi berwarna merah muda, apakah tubuhnya merah muda, tetapi ekstremitasnya biru, atau seluruh tubuh bayi pucat atau biru. Hitung frekuensi jantung dengan mempalpasi umbilikus atau meraba bagian atas dada bayi di bagian apeks 2 jari. Hitung denyutan selama 6 detik. Kemudian dikalikan 10, tentukan apakah frekuensi jantung lebih dari 100 atau 10 denyut atau lebih pada periode 6 detik kedua. Respon bayi terhadap stimulus juga harus diperiksa, yaitu respon terhadap rasa haus atau sentuhan. Pada bayi yang sedang diresusitasi dapat berupa respon terhadap penggunaan kateter oksigen atau penghisapan. Tentukan apakah bayi menangis sebagai respon terhadap stimulus, apakah bayi mencoba untuk menangis tetapi hanya dapat merintih, atau tidak ada respon sama sekali. Observasi tonus otot bayi dengan mengobservasi jumlah aktivitas dan tingkat fleksi ekstremitas. Adakah gerakan aktif yang menggunakan 9 fleksi
ekstremitas yang baik, adakah fleksi ekstremitas atau apakah bayi lemas? Observasi upaya bernapas yang dilakukan bayi, apakah bayi dan kuat biasanya dilihat dari tangisan bayi. Apakah pernapasan bayi lambat dan tidak teratur atau tidak ada pernapasan sama sekali. Sedangkan prosedur penilaian Apgar adalah sebagai berikut menurut Sondah Jenny JS 2013. Pastikan bahwa cahayaannya baik sehingga visualisasi warna dapat dilakukan dengan baik, dan pastikan adanya akses yang baik ke bayi. Catat waktu kelahiran, tunggu 1 menit, kemudian lakukan pengkajian pertama, kaji kelima variabel dengan cepat dan simultan, kemudian jumlahkan hasilnya. Lakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan hasilnya. Misalnya bayi dengan nilai 0-3 memerlukan tindakan resusitasi dengan segera. Ulangi pada menit ke-5, skor harus naik bila nilai sebelumnya 8 atau kurang. Ulangi lagi pada menit ke-10, dokumentasikan hasilnya dan lakukan tindakan yang sesuai. B. Bersihkan jalan napas menurut Prawihorjo 2009. Bayi normal menangis spontan segera setelah lahir. Apabila bayi tidak langsung menangis, penolong segera membersihkan jalan napas dengan cara sebagai berikut. 1. Letakkan bayi pada posisi terlentang di tempat yang keras dan hangat. 2. Gulung sepotong kain dan letakkan di bawah bahu sehingga leher bayi lebih lurus dan kepala tidak menekuk. 3. Posisi kepala diatur harus sedikit tengadah ke belakang. 3. Bersihkan hidung, rongga mulut, dan tenggorokan bayi dengan jari tangan yang dibungkus kaset steril. 4. Tepuk kedua telapak kaki bayi sebanyak 2-3 kali atau gosok kulit bayi dengan kain kering dan kasar. Dengan rangsangan ini biasanya bayi segera menangis. C. Mempertahankan suhu tubuh bayi. Menurut Prawihorjo 2009, pada waktu baru lahir, bayi belum mau mengatur nafsu badannya dan membutuhkan pengaturan dari luar untuk membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat. Suhu tubuh bayi merupakan tolak ukur kebutuhan akan tempat tidur yang hangat sampai suhu tubuhnya sudah stabil. D. Memotong dan merawat tali pusat. Menurut Prawihorjo 2009, tali pusat dipotong sebelum atau sesudah plasenta lahir tidak begitu menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi, kecuali pada bayi kurang bulan. Apabila bayi lahir tidak menangis, maka tali pusat segera dipotong untuk memudahkan melakukan tindakan resusitasi pada bayi. E. Inisiasi menyusui dini atau IMD. Kemenkes 2010. Untuk mempererat ikatan batin antara ibu anak setelah dilahirkan, sebaiknya bayi langsung diletakkan di dada ibunya sebelum bayi itu dibersihkan. Sentuhan kulit dengan kulit mampu menghadirkan efek psikologis yang dalam antara ibu dan anak. IMD dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan hingga 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan atau PMT. Posisi menyusui dan metode menyedawakan bayi. Menurut Kelly Paula 2003 dalam Wahyu Ningtyas Esti dan Tira Estu 2010. Posisi menyusui bayi ada 3 macam, yaitu digendong, berbaring, dan football hall. Metode menyedawakan bayi ada 3 metode, yakni disandarkan di bahu ibu, bayi duduk di pangkuan ibu, dan bayi berbaring dengan kepala miring. G. Pemberian salep antibiotik. Menurut Prawihorjo 2009, di beberapa negara perawatan mata bayi baru lahir secara hukum diharuskan untuk mencegah terjadinya optalmia neonatorum. Di daerah di mana prevalensi gonorea tinggi, setiap bayi baru lahir perlu diberi salep mata sesudah 5 jam bayi lahir. Pemberian obat mata erythromycin 0,5% atau tetracycline 1% dianjurkan untuk pencegahan penyakit mata karena chlamydia atau penyakit menular seksual. H. Pemberian vitamin K. Kejadian pendarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir dilaporkan cukup tinggi, berkisar 0,2,5 sampai 0,5%. Untuk mencegah terjadinya pendarahan tersebut, semua neonatus fisiologis dan cukup bulan perlu vitamin K per oral 1 mg atau hari selama 3 hari, sedangkan bayi risiko tinggi diberi vitamin K parenteral dengan dosis 0,5 sampai 1 mg. Menurut Prawihorjo 2009, semua neonatus yang lahir harus diberi penyuntikan vitamin K atau phytomenadion 1 mg intramuskuler di paha kiri. Menurut Kemenkes 2010,
Imunisasi bayi baru lahir. Menurut Depkes Republik Indonesia 2010, imunisasi hepatitis B diberikan 1-2 jam di paha kanan setelah penyuntikan vitamin K1 yang bertujuan untuk mencegah penularan hepatitis B melalui jalur ibu ke bayi yang dapat menimbulkan kerusakan hati. Selanjutnya, hepatitis B dan DPT diberikan pada umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dianjurkan BCG dan OV diberikan pada saat bayi berumur 24 jam, pada saat bayi pulang dari klinik atau pada usia 1 bulan. Selanjutnya, OVV diberikan sebanyak 3 kali pada umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. J. Pemantauan bayi baru lahir. Menurut Prawaharjo 2009, tujuan pemantauan bayi baru lahir adalah untuk mengetahui aktivitas bayi normal atau tidak, diidentifikasi masalah kesehatannya bayi baru lahir 14 yang memerlukan perhatian keluarga dan penolong persalinan serta tindak lanjut petugas kesehatan. 2 jam pertama sesudah lahir. Hal-hal yang dinilai waktu pemantauan bayi pada jam pertama sesudah lahir meliputi kemampuan mengisap kuat atau lemah, bayi tampak aktif atau lunglai, bayi kemerahan atau biru sebelum penolong persalinan meninggalkan ibu dan bayinya. Penolong persalinan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap ada tindakannya masalah kesehatan yang memerlukan tindak lanjut seperti bayi kecil untuk masa kehamilan, bayi kecil kurang bulan, gangguan pernapasan, hipotermia, infeksi, cacat bawaan, dan trauma lahir. K. Pemeriksaan fisik dan refleks bayi atau Kemenkes 2010. Pemeriksaan bayi baru lahir dilakukan pada saat bayi berada dalam klinik dalam 24 jam dan dalam kunjungan neonatus sebanyak 3 kali kunjungan. Memandikan. Mandi merupakan kesempatan untuk membersihkan seluruh tubuh bayi, mengobservasi keadaan, memberi rasa nyaman, dan mensosialisasikan orang tua anak-anak ke keluarga. Saat merawat bayi, petugas harus mampu mengenakan sarung sampai kegiatan memandikan bayi yang pertama selesai. Dalam waktu 4 hari, pH permukaan kulit bayi baru lahir menurun ke angka bakteriostatik pH lebih dari 5. Akibatnya hanya air hangat yang digunakan untuk mandi. Sabun alkali, minyak bedak, dan lotion tidak dipakai karena akan mengubah kesamaan dan membuat kulit mudah ditempati bakteri. Menurut Bobak DKK 1995 dalam Wijayarini, Maria A. dan Anugrah Veters 2005. Praktik memandikan bayi yang dianjurkan. Menurut Depkes RI 2010, tunggu minimal 6 jam setelah lahir untuk memandikan bayi, lebih lama jika bayi mengalami aspiksia atau hipotermia. Sebelum memandikan bayi, pastikan suhu tubuh bayi stabil. Suhu aksila 36,5 sampai 37,50 derajat Celcius. Jika suhu tubuh bayi masih di bawah 36,50 Celcius, selimuti kembali tubuh bayi secara longgar. Tutupi bagian kepala dan tempatkan bersama ibunya di tempat tidur, atau lakukan kontak kulit ibu bayi dan selimuti keduanya. Tunda memandikan bayi hingga suhu tubuh bayi tetap stabil dalam waktu atau paling sedikit 1 jam. Tunda untuk memandikan bayi yang sedang mengalami masalah pernapasan. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.